jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah berkaitan dengan ibadah umrah yang akan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Yusuf Mubarak dan Ibu Henty Sidauruk. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Fauzi Yusuf. Falyatafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam ala Nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Nabi sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم. Yang saya hormati para asatidz, para orang tua, para hujjaj, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Anda Ustaz Haji Jailani, kemudian Adinda Ustaz Ahmad Syakur, kemudian juga ada Bekanda Saruji, kemudian Ketua DKM kita Haji Hidayatullah, dan juga para asatidz dan orang tua yang lainnya yang mungkin karena banyaknya dan juga mungkin tidak kelihatan nama saya jadi nggak kesebut namanya, tapi Pak insyaallah tidak akan mengurangi rasa ta'zim dan kehormatan saya kepada mereka semua, wabil khusus sahibul bait Pak Muhammad Yusuf Mubarak beserta istri dan juga keluarga besarnya. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Dengan nikmat yang Allah berikan diantaranya nikmat iman dan Islam, disertai dengan sihah wal afiyah serta panjang umur, kita dapat memenuhi undangan daripada saudara kita, saudara Muhammad Yusuf Mubarak. Tentunya mudah-mudahan kita berharap langkah kaki, ayunan tangan kita memenuhi daripada undangan saudara kita, yang mudah-mudahan Allah catatkan sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah doa kita bersama, saudara kita yang akan melaksanakan ibadah umrah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, baik saudara Muhammad Yusuf Mubarak, istri dan juga rombongannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan,
diberikan oleh Allah kemudahan dalam urusan ibadahnya, dan mudah-mudahan ibadah umrah yang dilakukannya menjadi ibadah umrah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini juga kita minta kepada saudara kita nanti Pak Muhammad Yusuf Mubarak pun untuk tidak melupakan kita dalam doanya. Yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan bulan depan atau nanti 3 bulan lagi atau seterusnya bisa berangkat umrah mengikuti jejak beliau untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mau nggak Pak? Mau nggak deh? Jadi kalau bicara umroh haji, nggak ada yang kagak mau kalau orang yang imannya rada beneran. Beda kalau imannya rada kagak bener. Kenapa saya katakan rada kagak bener? Sebab kalau orang yang imannya rada kagak bener, dunia banyak pun dia kagak mau berangkat umroh, dia kagak mau berangkat haji. Maunya apa? Duitnya buat senang-senang. Jadi lagi-lagi saudara Yusuf nanti di tempat-tempat yang mustajab doain kita juga nih. Karena dalam bahasa agama saling doa berdoa. Jadi jangan hanya kita yang doain, saudara Yusuf juga kita tolong didoain. Ya nanti doain di sana, terutama di Rogo, terus nanti di Mekah di tempat-tempat yang mustajab, doain ya Allah saudara-saudara saya yang hadir untuk menghantarkan saya dengan doa-doa mereka dalam melaksanakan ibadah umrah. Saya mohon undang mereka juga ya Allah untuk hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan nanti doa-doa saudara kita di tempat-tempat yang mustajab diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang pada malam hari ini mudah-mudahan dengan wasilah nanti doa saudara kita bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah. Kemudian selawat beriring salam. Tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya yang setia dengan ajarannya ila yaumil akhir. Hadirin jemaah walimatul umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya kita sebagai seorang mukmin, kalau diberikan oleh Allah rezeki duit banyak, tolong jangan keliling dunia dulu. Kalau punya duit banyak, Nabi jelaskan dalam hadisnya, katanya asyadul rihal ila salas masajid. Kita dianjurkan kalau punya duit banyak, jalan hadir dulu kemana? Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Aqsa. Setelah itu barulah ke tempat yang lain. Ini kadang-kadang kita punya tempat lain udah datangin, tapi Ka'bah yang dia punya duit bisa ngantarkan dia ke sana, tapi kadang-kadang belum tergerak hatinya. Saya punya contoh tempat saya ngajar, itu beliau ketika masih muda nggak ada belahan dunia ini yang belum didatengin, udah keliling semuanya, kreditnya banyak. Itu yang namanya Inggris, bolak-balik. Kenapa? Memang punya anak yang kuliah di sana. Itu dia. Makanya negara Eropa, Belanda dan sebagainya udah dia keliling. Ketika udah tua, baru tuh pengen lihat Ka'bah kayak apa sih? Maka itu kayak apa sih? Udah dengan kondisi yang udah tua, tenaga udah kurang, berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah,
Karena ibadah haji kita tahu adalah ibadah fisik. Iya. Yang lain cuma gerakan doang. Tawaf, yang penting kita jalan. Itu dia aja. Kalau nggak jalan didorong. Kalau nggak didorong dipanggul. Zaman dulu dipanggul-panggul, sekarang nggak ada dipanggul-panggul. Kalau dulu dipanggul. Jadi karena bayar tapang begitu, kakinya 4, itu orang sana udah panggul aja kita, nggak dipegangin. Enak aja. Kalau kita di sini kita lihat saudara-saudara kita tuh, yang kadang-kadang junjung air, itu tempayang satu di atas kepala, jalan aja tuh, lenggang aja. Ya kan tuh saudara-saudara kita, tangan kita tuh, kalau kita lihat orang-orang Sumatera sana tuh, tempayang di junjung aja lah ya. Itu tenang aja tuh, maksudnya hebat banget tuh orang-orang hitam itu kalau lagi potong jamaah kita, masya Allah. Nah ini dia. Jadi yang penting kelilingnya, bacaannya sudah. Makanya saya bilang, karena ini udah tua berangkatnya, udah jadi ibadahnya nggak maksimal, nggak maksimal. Akhirnya apa? Ketika pulang haji cerita, nyesel saya, udah tua baru pergi haji. Kenapa? Nggak mudah dulu saya berangkat haji. Sehingga kalau masih muda dulu, waduh enak ibadah. Makanya itu kadang-kadang dengan merasa tidak sempurnanya pengen balik lagi. Biar nggak haji, pengen umroh. Kalau haji tahu sendiri sekarang. Apalagi nungguin WNH biasa. Paling sekarang baru nyetor, nanti berangkatnya tahun 2080. Kalau nyetor sekarang ya, haji biasa syaratnya ya, haji biasa berangkatnya nanti tahun 2080. Kenapa? Putra saya aja 2, saya udah setorin itu, nomor porsinya dapat tahun 2073. Jadi makanya Pak, kalau ente nyetor sekarang, hajinya nanti, aduh, keburu kagak nyampe tuh. Iya. Nah ini maksudnya tadi, haji plus mahal banget. Iya. Sekarang yang plus 150 juta nunggunya 2 tahun, 3 tahun. Iya. Kecuali kalau 300 juta, 400 juta baru ji. Makanya saya bilang, nah jadi gitu. Makanya oleh karena itu pergi haji kek, pergi umrah kek, makanya tenaga saudara Yusuf disiapin sekarang. Jadi bahasanya sekarang latihan jalan. Ya ukurlah. Kalau 500 meter sekali jalan, kemudian kali 7, berarti sekitar 3,5 kilo latihan jalan tiap pagi. Persiapan buat umroh. Kenapa? Sebab kalau tawaf bisa dikurangin putarannya. Tinggal kita dekat Ka'bah, putarannya makin cepat. Kalau dari jauh dari Ka'bah, otomatis putarannya makin jauh. Tapi yang namanya sa'i nggak bisa dikurangin. Ya jauh ya. Kalau tawaf pengen cepat, ya dekat Ka'bah. Otomatis putarannya makin cepat. Sementara sa'i kagak bisa dikurangin. Pokoknya sekali jalan 500 meter, balik lagi 500, kan 7 kali. Mondar mandir 7 kali, ya itulah 3,5 kilo. Makanya sekarang latihan. Ya, kata dia, makanya bisiknya. Baik. Karena ini perjalanan umrohnya saya lihat dari schedule, daripada jadwal beliau jalannya Jakarta Malaysia dengan tadi kalau saya kemarin ceritain beliau beli tiket sendiri, nggak dijamin oleh travel. Jadi cari tiket sendiri itu saudara kita lah. Kalau udah manis tuh, pokoknya terima tiket Air Asia, nyampe di Malaysia. Kalau beliau nyari tiket sendiri.
Itu dia itu. Nah kemudian baru nanti dari Malaysia beliau baru menuju Madinatul Munawwarah. Ya. Ketika kita berada di Madinah, sesungguhnya di Madinah nggak ada sangkut paut dengan ibadah umroh, karena ibadah umroh adanya di Mekah. Ya. Jadi ngapain kita di Madinah? Nah makanya nanti di Madinah, maaf ya, walaupun nanti saudara Yusuf lebih banyak, jangan tawafnya di hotel-hotel yang dekat masjid mulu. Saya khawatir ibu nggak kuat, Pak. Nggak kuat apa? Nggak tahan itu melihat yang kuning mencilak itu. Ya lah, lawan aja ngumpet-ngumpet begitu. Ya, makanya nanti siap-siap nih bawa kesabaran yang banyak. Makanya jangan diajak tawaf nanti di Hotel Madinah, kemudian Hilton rasanya begitu, jangan diajak situ mulu. Jadi ibadah, ini niatnya ibadah, programnya ibadah. Makanya nanti apa yang kita lakukan di Madinah, program yang kita lakukan di Madinah, ziarah. Ziarah yang pertama tidak lain adalah ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita berada nanti di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama? Makanya dianjurkan kita banyak istighfar, renungkan akan diri kita. Ya Rabb, betapa banyaknya dosa yang saya bawa ini. Maka di tempat ini ya Rabb, saya mohon bukakan pintu ampunan untuk saya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan di dalam surah An-Nisa. Allah firmankan di sana, "Walau annahum ya'lamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim." Katanya kita nyampe di sana, kita disuruh istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nanti insya Allah, Allah janjikan di dalam ayatnya, wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah bantuin juga, mohonkan untuk kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya apa? Kalau Rasul yang mintain ampun kira-kira ditolak nggak jauh ya? Makanya itu saya berkata, jadi banyak yang kita istighfar, i'tikaf di masjid. Syukur-syukur bisa i'tikafnya di Raudhah. Ini berbagi pengalaman, saran ngasain. Jadi kalau pengen di Raudhah lama-lama, nggak digetak-getak. Makanya kalau sholat subuh masuk, jadi jangan orang komat baru datang ke masjid, ya. Jadi datang sebelum azan subuh. Cari posisinya masjid asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan di tengah-tengah masjid atau yang luas, bahkan melebihi lapangan bola, mungkin ada 10 kali lapangan bola, jangan di situ. Cari mana sih masjid Rasulullah. Nanti cari ada tenda pertama, tenda kedua. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid itu dari pintu pertama Masjid Nabawi, kita masuk ke dalam, nanti ada tenda-tenda lainnya, langsung nanti tenda berikutnya di depannya ada lagi tenda lah. Nanti di situ ada tulisan hijau masjid, tulisannya Masjid Nabi Muhammad SAW, warnanya hijau. Jadi kita masuk di situ. Nah, subuhnya di tempat itu. Nanti begitu masuk masjid, makanya tuh kalau kira-kira sebelum subuh 1 jam itu biasanya pintu yang menuju Masjid Rasulullah dari dalam masjid masih kita bisa masuk, dibuka, rasanya begitu. Kalau udah lewat itu ditutup udah, terus ke samping kita dulu.
masuknya dari Babu Salam. Jauh lagi tuh, makanya saya bilang tadi tuh, ya itu kan memang kalau pengen nyari tempat yang utama, ya perjuangan. Itu dianya, nggak ada cerita tempat istimewa itu dapatnya gratis. Itu dia gitu. Nah udah, nanti 1 jam sebelum subuh udah masuk tuh intikaf di situ. Sampai nanti kita sholat tahajud, kalau belum witir, baca Quran, sampai nanti nungguin subuh. Paling enak itu nanti dari itu kita mimpir ke bagian timur. Ikutin aja tuh pagar warna putih yang dibuat dari bahan buat pagar dinding Masjid Nabawi buat jaga-jagain antara jamaah, itu bahasanya mimpir lurus ke timur. Nah nanti di sana ada balai-balai. Jadi sebelum balai-balai di situ tuh ngambil posisi. Ya. Dan nanti balai-balai itu dulu tempat para sahabat Nabi, disebut Ashabus Suffah, sering nongkrong di situ. Jadi ada balai-balai itu. Jadi banyak orang pada istirahat di situ. Karena Nabi waktu pada mereka baca Quran di situ. Itu dulu tempat para sahabat Nabi. Makanya di dekat balai-balai, ibaratnya ini balai-balai, nah kita di sini nih, standby di sini. Sampai nanti subuh. Itu nanti ba'da subuh, mereka-mereka yang tadi iktikaf di Raudhah dari mungkin jam 2, jam 3, biasanya habis subuh mereka pengen ke belakang, mau kencing, buang hajat, bahasanya begitu. Akhirnya apa tuh? Raudhah kosong tuh. Makanya di situ biasanya telalan biasanya ketemu di situ tuh dari jam 6 sampai jam setengah 8. Enak kok. Kita bisa selonjor. Iyalah. Kita bisa baca Quran di situ. Itu dia. Nanti biasanya baru digebah-gebah lagi itu kira-kira jam setengah 8. Sebab buat persiapan untuk jamaah perempuan ziarah Raudhah. Nah itu dia, makanya sebenarnya tadi timnya ini nanti ya begitu, kalau pengen dapat di Raudhah agak lamaan ya tadi sholat subuh, masuk ke bagian Masjid Nabawi, kita mimpir nanti ke bagian timur itu dari pembatas masjid itu yang terbuat dari terpal yang keras banget, dibongkarnya bahasa begitu ya. Ya udah, mimpir di situ, dan udah cari posisi ini rumah Rasulullah, nah di sini nih kita sholat. Itu depan udah Raudhah tuh. Nah nyari Raudhah bagaimana caranya? Bedanya karpetnya warna hijau. Jadi kalau nanti belum ketemu karpet hijau, belum ketemu Raudhah. Ya, jadi gitu. Karpetnya warna hijau, beda dengan karpet yang lain. Itu dianya tuh. Nah, patokannya mana Raudhah? Makanya nanti kita lihat. Nanti ada tempat muazzin. Itu. Jadi dekat Raudhah, di sebelahnya itu ada tinggi kayak kalau kita mah panggung ibaratnya. Itu tempat muazzin mengumandangkan azan. Nah itu dia ya. Terus di depannya itu nanti ada mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimbar ada 2, ya. Ada mimbar Sulaimaniyah, ada mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita masuk dari Babus Salam, yang pertama itu namanya mimbar Sulaimaniyah. Dulu adalah tempat daripada mimbar yang dibuat penguasa Turki Raja Sulaiman dua. Nah, yang berikutnya ada mimbar lagi. Nah, itulah mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian nanti dari mimbar Rasulullah ada mihrab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mihrab ada 2. Maka jangan kecil ya. Tadi ada mihrab Rasulullah itu nanti dari mimbar sebelah sini nanti mau tempat pintu keluar dari rumah Rasulullah, ini ada pintu nih. Nah di sini nih, ini adalah mihrabnya Rasulullah SAW. Makanya patokannya bahwa Raudhah itu antara mimbar dan rumahku, kata Nabi, itulah Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti boleh sambil belajar buku pinternya. Udah punya belum buku pintar manasik haji karangan Muslim Gayo? Ya, buku pintar manasik haji. Udah punya belum? Belum. Nah nanti kalau ini kan masih ada 1 minggu lagi nih. Ya tujuannya apa? Buat kenal medan lapangan.
Nanti kita lihat mana sih yang disebut tiang tahajud Rasulullah, mana tiang Sayyidatina Aisyah, mana tiang wufud, mana tiang dulu ada tempat sahabat Nabi yang namanya Abu Lubabah. Karena melaksanakan dosa itu dia ikat tubuhnya di tiang itu, maka sebutnya tiang Lubabah. Kemudian ada tiang Haris, tempat sahabat dulu nungguin Nabi, jagain Nabi. Karena Nabi berjuang, banyak orang yang musuhin. Makanya sebelum Nabi dapat jaminan dari Allah, itu sahabat jagain. Tapi ketika turun, Wallahu ya'asimuka minan nas, udah Rasulullah nggak dipakai jaga. Kenapa? Karena Allah yang jamin penjagaannya. Ya'asimuka. Nah itu. Jadi kita boleh nanti belajar ya. Oh mana sih tiang ufun, terus bahasanya gitu. Sambil belajar. Itu dia ya. Nah ini sekarang tadi kena ini umrah, belum juga belum pernah melaksanakan ibadah haji. Makanya mudah-mudahan dengan ibadah umrah nanti doa di tempat yang mustajab. Mudah-mudahan nanti ketika berangkat haji kita tahu, oh ini amalan yang saya lakukan, ini mesti ini. Nah ini makanya sekarang tadi yang kita lakukan ketika berada di Madinah adalah ziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu. Kemudian nanti di samping Rasulullah, tadi Allah itu nanti kita doa di situ. Itu salah satu yang dalam istilahnya makanul mustajab doa, tempat yang mustajab untuk doa. Nah, terus nanti kalau udah ziarah ke makam Rasulullah, baru nanti ziarahi ke makam keluarga Rasulullah. Jadi di Madinah itu di dalam masjid ada dua di situ, makam Rasulullah, ada makam dua sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi makanya nanti habis salam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Insyaallah di situ nanti Saudara Yusuf akan merasakan bagaimana keharuan kita. Makanya tadi saya bilang tadi, kalau hatinya tulus bikin umrahnya karena Allah, pokoknya ketika masuk Raudhah dan ziarah Rasulullah, biasanya air mata tidak terbendung ketika mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safatullah. Ini dia. Nah kemudian setelah Rasulullah titip salam kepada Sayyidina Abu Bakar di sebelahnya. Habis Sayyidina Abu Bakar sebelahnya lagi ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah nanti biasanya setelah ada ziarah ke Masjid Nabawi tadi di dalam masjid, nah kemudian setelah itu biasanya nanti diajak ziarah ke Baqi. Nah ziarah Baqi ini biasanya dilakukan hanya kaum laki-laki, perempuan tunggu di luar. Nah nanti di dalam sana juga ada makam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada makam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada makam Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian nanti kalau nyari makam daripada Sayyidina Utsman, adanya di tengah-tengah daripada pemakaman Baqi al-Qarqad. Jadi di tengah-tengah adanya tuh. Itu dia. Memang di sana itu beda dengan makam kita di sini. Nggak ada batu nisan namanya, cuma ada batu doang. Makanya kalau kita nggak buka bawa buku panduan bukunya sejarah, nggak ketemu. Orang Arab juga pelit banget, nggak mau nunjukin lagi. Makanya kita baca tuh buku. Ada apa di Madinah? Itu nanti biasanya di toko-toko besar dijual tuh. Jadi ziarah-ziarah yang ada di Madinah. Nah, makanya setelah nanti ziarah di Madinah, kemudian Anda diajak ziarah seputar Madinah. Di antaranya adalah ke Kubah. Nah, makanya nanti ketika ziarah ke Kubah, kalau bisa punya wudu dari pondokan. Ya dari pondokan udah punya wudu. Kalau nanti batal wudu lagi. Tapi afdalnya dari pondokannya udah berwudu. Makanya dalam hadis kata Nabi, siapa orang yang bersuci dari rumahnya, kalau kita bukan rumah kita, dari pondokannya, kemudian ata bi Quba, dia datang ke Quba, kemudian dia sholat nggak banyak, 2 rakaat aja, maka kata Nabi, pahalanya ka umrah, laksanakan ibadah umrah.
Makanya saya bilang tadi, nanti jangan senang-senang aja. Makanya saya katakan karena ini programnya ibadah, kita ingin mendapatkan pahala keridhaan Allah. Nah, itu tadi. Makanya nanti mau berangkat kemana ziarah seputar Madinah. Makanya programnya kalau saya lihat itu tadi Kubah. Setelah itu nanti mampir ke pasar Korma, baru nanti ke Uhud, baru nanti ke Khandaq, baru lagi nanti balik ke pondokan lagi. Nah makanya sebelum berangkat menuju Kubah, setelah sarapan pagi, makanya untuk terlebih dahulu. Nah nanti ketika sampai di Kubah, kita sholat sunnah minimal 2 rakaat. Kata Nabi tadi, orang itu meraih pahala umrah. Nah ini dia. Kemudian nanti kalau memang waktunya masih panjang, bisa kita duha di situ. Biasanya kan bawahnya pagi telan ya. Itu kita tahiyatul masjid. Kemudian kita bisa duha, bisa kita hajat. Ya kebahagiaan lah. Kalau bahasanya kira-kira setengah jam itu kebahagiaan. Itu dia. Nah, kemudian setelah itu biasanya diajak kita ke kebun korma untuk menikmati. Biasanya nanti ada teh Arab tuh, tehnya seger banget itu. Ya kemudian nanti sambil kita belanja korma, biasanya di sana pelayannya orang Indonesia, promosinya silahkan bapak dan ibu makan sekenyangnya, yang penting jangan bawa plastik. Iya, di dalam itu begitu kan ya. Silakan makan sekenyangnya, tapi di tempat itu aja, jangan dikantongin jauh. Makanya kan dalam fikih begitu kan, kalau kita kantongin bawa pulang haram jadinya. Orang suruh makan di situ. Itu dia aja tuh. Ya, makanya nanti di situ nanti Saudara Yusuf bisa kenal jenis korma. Korma itu jangan kita kenal korma aja doang. Banyak jenisnya. Ada syafawi, ada ambar, ada ajwa. Kemudian ada yang namanya syifa, korma syifa. Masih banyak lagi puluhan. Itu deh. Nah, setelah belanja biasanya sambil jalan pulang kita diajak ziarah ke Uhud. Uhud itu adalah tempat di mana syuhada Uhud yang 70 orang ketika dalam perang Uhud mereka terbunuh, dikuburkan di sana. Salah satunya adalah makam daripada Sayyidina Hamzah. Makanya di situ nanti saya bilang tadi sejarahnya perlu kita baca. Yang kemudian nanti untuk sampai kita merenung dan reaksi balik, Allahu Akbar. Di sini pejuang Islam yang dulu dimutilasi oleh orang kafir. Itu kan kita baca riwayat sejarah Sayyidina Hamzah kan begitu, dimutilasi. Hidungnya dipotong, kupingnya dipotong, kemudian perutnya, dadanya dibelah, jantungnya dikorek, diambil. Nah disitulah kita lihat bagaimana dulu sadisnya orang-orang kafir itu memperlakukan daripada orang-orang muslim. Sampai begitunya tuh, saking bencinya mereka kepada Rasul dan orang yang ikut dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langkah pertama ketika ziarah Madinah, makanya programnya hanya ziarah, terutama adalah ziarah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita ziarah kepada Rasulullah SAW, maka dalam hadis kata Nabi, orang yang menziarahiku walaupun aku sudah meninggal, kata Nabi, seolah-olah dia menziarahiku dikala aku hidup. Nah itu dia. Makanya Rasulullah SAW tahu datang, oh Muhammad Yusuf datang, kirim salam kepada saya. Rasul lihat satu-satu itu umat yang datang. Cuman kita kagak dengar jawab salam Rasulullah ketika kita mengucap salam. Kenapa? Ada ulama mengatakan kalau kita dengar Rasulullah suaranya, Saudara Yusuf mungkin nggak akan pulang lagi ke Indonesia, nggak mau pisah dengan Rasulullah. Makanya kalau dalam sejarahnya, jangankan manusia, batang korma aja, masya Allah tuh, sampai nangis terseduh-seduh. Batang korma, benda mati. Begitu rindunya dengan Rasulullah. Makanya ketika dihibur, enggak, nanti di surga sama ketemu saya lagi, baru dia itu berkorma. Itu pohon korma yang diduduki Nabi untuk jadi mimbar Nabi. Itu nangis. Nah inilah saya katakan tadi. Makanya nanti ini program ziarah, jangan lupa
Makanya nanti ini saya lihat programnya ada 3 hari di Madinah, makanya manfaatkan dengan baik. Itu dia yang saya tadi. Kalau banyak nanti i'tikaf di Masjid Nabawi, sebab kata Nabi bahwa keutamaan kita sholat di Masjid Nabawi, keutamaannya kata Nabi 1000 kali bila dibanding tempat lain siwa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Itu yang tidak tertandingi. Itu dia. Makanya nanti saya tadi jangan ketinggalan sholat fardunya untuk sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Ngejar keutamaan itu tadi. Apalagi waktunya singkat banget kita. Nah itu dia. Baik. Program ziarah Madinah selesai. Hari ketiga saya lihat di programnya, maka kita akan berangkat meninggalkan Madinah. Ya. Makanya biasanya nanti kita ziarah pamitan kepada Rasulullah. Makanya katanya tamu yang baik datang permisi, mau pulang permisi juga. Makanya tadi pertamanya datang ziarah, nyetor muka bahasanya begitu. Mau pulang nyetor muka lagi, ya Rasulullah, saya mau pulang. Nah sambil kita lapor, tapi tolong ya Rasulullah, jangan kau jadikan kunjunganku ini kunjungan yang terakhir. Kalau bisa berkali-kali saya bisa datang. Kalau kali ini hanya bersama istri saya, besok anak saya, besok saudara saya, seterusnya kita doain. Ya mudah-mudahan mereka bisa berangkat. Nah ini pesan saya. Nah nanti ketika hari ketiga saya lihat programnya, berangkatnya itu ba'da zuhur, habis makan siang jam 2. Nah, makanya nanti sebelum berangkat udah mulai bersih-bersih. Apa bersihnya? Kalau kuku panjang dipotong, ya, kumis panjang tolong di stick. Takutnya ntar lagi di mobil pilin-pilin kumis lagi. Iya kan kadang-kadang orang ada yang ngiseng tuh sambil menung gini-gini nih. Kalau gini-gini rontok kan sengaja kena dam nanti kalau udah ihram. Nah, kasih bilang tadi, jadi di stick rapi. Nah itu dianya. Yang kemudian pakaiannya boleh dipakai wangian sebelum ihram. Sebab nanti kalau udah ihram nggak boleh lagi tuh pakai ihram kita dipakai minyak wangi. Itu dia pakai sebentar tadi. Siapin kain ihramnya, siapin gespernya, kemudian buku gantungnya. Dan ketinggalan juga tuh. Iya, jadi siapin, masukin ke tas kantongan kita tuh. Di situ kita siapin. Nah, nanti kalau udah siap, sambil mau sholat zuhur, mandi ihram. Ya, jadi mau sholat zuhur jam 11-an tuh udah mandi ihram tuh. Iya. Udah mandi ihram, yang kemudian biasanya kita udah kadang-kadang kebanyakan gimana sih. Nah kemudian juga nanti cara melipat kain ihramnya juga perlu diajiin. Kenapa? Kalau kagak ngaji bisa kerorotan nanti. Atau kadang-kadang kalau asal aja lipatnya bisa terbelah. Sebab apa? Terlalu tuh ngelihat itu ada orang lagi duduk ininya terbelah nih kerama. Itu apa? Makanya dia nenek-nenek pada nyengir-nyengir aja ngapa sih? Itu tadi Jawi lagi nongkrong, hidungnya kelihatan ya. Itu cara ngelipetnya. Jadi pecahin tuh bahasanya, jadi nggak ketutupan. Maka saya bilang tadi, nanti bisa belajar sama Jawi bagaimana cara pakai ihramnya. Bisa menjadi sakur nanti, Bang Haji Jael. Silakan belajar dulu. Karena makanya jangan asal-asalan juga tuh maka saya bilang tadi. Jadi ada ilmunya juga tuh. Belum lagi nanti cara menyelendangkan itu yang satu di bahu. Sebab nanti ketika kita tawaf banyak orang, biar supaya nanti istri ngintilin dengan kita kain ihram kita tunggang kedodoran, nggak ditarik-tarik istri kita jebol. Makanya caranya bagaimana itu ada tuh. Jadi walaupun nanti ibu tarik-tarik di belakang itu kain ihram kita yang dipulang nggak jebol. Jadi ada tuh nanti ini ditaruh di sini, di bawahnya ditaikin ke sini. Nah ini taruh di atasnya di sini, ini pegang nih. Makanya nanti ini sambil pegang begini. Ini kan bikin pegangan, baca buku bahasanya begitu kalau nggak hafal maksudnya. Jadi ini sambil pegang
tadi ujung daripada ihram kita yang kita jadikan selesai. Nah, ini sambil megang buku. Ibu kan pegangan. Itu banyak orang ditarik-tarik, nggak akan jebol nih pegang kita. Nah itu dia. Jadi nanti pelajari dengan baik. Nah setelah udah pakaian ihram, biasanya kita diajak sholat zuhur. Ya, kadang-kadang nanti ada yang zuhurnya langsung dia jamak takdim zuhur dengan asar. Kenapa? Kadang-kadang ngejar supaya nanti belum asar udah nyampe di Bir Ali langsung tancap gas ke Mekah. Tapi kadang-kadang kalau saya ngakalinya tetap aja saya sholat asarnya di Zulhulaifah atau Bir Ali. Nanti di samping itu kemudian kita sholat ihram atau sholat ihramnya sebelumnya, yang kemudian sholat asar habis selesai baru kita niat ihram. Nah ini nanti kalau sholat ke Masjid Nabawi udah dalam keadaan pakaian ihram tapi belum niat ihram. Ya. Kemudian nanti pagi-paginya itu tadi udah nurunin koper-koper. Nah kemudian udah selesai makan, maka kemudian berangkatlah kita dengan mengenakan sudah pakaian ihram, tapi belum niat ihram. Udah nanti sampai di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, di sampainya Bir Ali yang turun, kemudian ke masjid yang kalau batal wudunya silakan ngambil wudu di sana, banyak tempat wudunya, teolognya juga banyak. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke masjid Bir Ali. Nah, kemudian kita tahiyatul masjid. Kalau memang belum sholat asar jamaah takdim tadi itu kada masuk waktu asarnya, kita di situ sholat asar. Jadi sebelum asar kita sholat sunnah ihram dulu. Sholat sunnah ihram, kemudian sholat asar. Habis sholat asar kita mulai pasang niat. Sebelum niat periksa dulu tuh kelengkapan keluarga, bagaimana dandan kita dan seterusnya. Nah udah selesai. Nah kemudian kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Ya, jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah, kalau udah niat begitu, makanya tadi saya bilang itu si di dalam harus sudah copot. Makanya tadi saya bilang sebelum niat periksa-periksa dulu tuh, masih dipakai apa kagak? Ya sebab kalau masih dipakai terus niat belum dilorotin, itu namanya nanti kena dak. Makanya periksa dulu dan saling mengingatkan antara satu dengan lain. Itu dia. Nah yang kemudian kalau udah semuanya digiring kita ke mobil kita untuk menuju Mekah. Tapi biasanya sebelum berangkat menuju Mekah, biasanya pemandu daripada motoib kita ngingetin lagi, Bapak Ibu sudah niat belum? Kalau niat mari kita tajdid niat, perbaharui lagi niatnya, takut kagak bisa bahasanya gitu. Maka ini bisa gitu di mobil. Sebelum berangkat meninggalkan Bir Ali, barang-barang untuk dibantu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fadlillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah, ketika sudah melaksanakan ibadah umrah ini dengan kita mulai niat tadi, makanya tolong jaga ucapan-ucapan kita. Makanya sebutkan katanya tuh, nah karena ini bawa istri, ya jangan garuk-garuk istri lah. Paham gak tuh? Pegang-pegang istri, apalagi masih muda. Iyalah ya. Takut naik doang itu syahwatnya. Itu dia yang ini lagi ihram. Karena Allah bilang, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Nah itu dia aja tuh. Makanya hati-hati. Kalau bisa biarin ibu turu-turu perempuan. Yang di belakang dengan sama laki-laki. Iya bisa lebih aman. Makanya dari sekarang tanamnya pengertian sama ibu. Ma, bukan saya nggak sayang, nggak cinta kepada kamu, kita masing-masing lagi ibadah nih. Kita masing-masing jaga ibadah kita biar baik, sempurna bahasanya begitu. Udah. Nah ingat nih, hati-hati. Jangan tadi udah niat, begitu di mobil, istrinya bilang, yes.
Itu ada oleh-oleh yang mau beli, saya belum beli lagi. Malah satu saudara kita yang belum beliin. Ribut gara-gara oleh-oleh satu yang belum dibeliin. Awas, rusak ibadah umroh pahalanya. Ketan itu gara-gara hadiah doang, Pak. Malah saya waktu haji itu mau berangkat ke Arafah, Masya Allah, istri digampar. Gara-gara itu tadi mikirin oleh-oleh buat saudara yang belum ingetan. Orang berangkat ke Arafah baru kita diemin itu banyak ngalokin bahasa gitu. Diemin, tolong Pak Bu, ini kita udah mulai haji, udah niat ini, tolong kan. Ya tapi itulah memang haji dan umroh pahalanya gede, godaannya pun gede juga. Nah itulah makanya nanti udah setelah niat mulai kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Majalah capek silakan baca tasbih dan lain-lainnya. Kalau capek daripada ngobrol yang gak pukul lagu, udah istirahat, tidur dah. Supaya apa? Biar sampai nanti di Mekah segar kita, tenaga pulih, nanti tawaf enak jadi. Makanya saya tadi kalau memang bisa tidur, tidur. Daripada ngomong yang itu dia jadi. Makanya baca talbiyah capek, ganti dengan yang lain, baca tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Itu dia aja. Sampai mungkin ngeliatin padang pasir, kadang-kadang bosan juga kelamaan dia. Kalau baru-baru mah iya ngeliatin padang pasir. Lama-lama ya bete juga dia. Karena saya di lalu tidur aja udah. Itu dia aja. Maka saya tadi baca talbiyah, jangan berhenti-berhenti. Zikir, hidupkan hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita sampai di Mekah. Saya nggak tahu nanti dari Madinah ke Mekah naik kereta apa naik bus programnya. Belajar mana? Naik bus. Oh, gitu. Saya kira kereta. Naik kereta enak sih. Susah. Jadi kalau naik mobil ini kira-kira perjalanan 8 jam. Kenapa? Perjalanan Madinah Mekah 498 kilo, hampir 500 kilo. Makanya saya tadi capek juga lumayan. Maka lagi-lagi tuh fisik persiapan itu dia itu perjalanannya itu panjang. Nah ini. Terus sampai nanti di Mekah. Kemudian biasanya perwakilan travel sudah menyiapkan kunci-kunci kamar kita untuk dibagi-bagi. Nah udah, ingat ini masih dalam keadaan kadang-kadang maaf nanti juga ibu diingetin. Kan kadang-kadang suka transit di jalan kita. Ya mungkin ada qada'il hajah, ada pengen kencing, pengen buang air besar. Biasanya transit sekali perjalanan Madinah Mekah. Nah biasanya di tempat transit ini kadang-kadang nih ibu-ibu terutama. Padahal tadi udah niat ihram. Begitu kamar mandi, kaos kakinya dibuka di depan orang. Ini udah larangan ihram nih. Kemudian ke kamar mandi sambil telanjang aja kakinya, jalan aja. Banyak gaji yang gitu jadi. Karena nggak larang ihram tuh, keterbuka orang. Nah ini nih, makanya hati-hati. Makanya saya bilang kalau bisa ibu udah basahin aja kaos kakinya. Itu dia tuh. Makanya hati-hati. Kadang-kadang rata-rata kaum ibu tuh begitu. Kamar mandi dibuka, masih di depan orang banyak tuh. Bukan. Kalau di kamar sendirian boleh.
Yang nggak boleh itu menampakkannya di depan orang. Itu dia. Ini sekarang. Nah, begitu kita nanti sampai di Mekah, di pondokan. Kadang-kadang maaf, orang yang hidupnya clean kadang-kadang kan begitu. Gak enak kita udah berdebu, yang sabun. Iya, sabun yang dipakai wangi lagi. Kena nggak di halangan roh? Kenalan? Kenapa? Sebab orang yang udah niat ihram, selama dia belum tahallul, nggak boleh pakai wangi-wangian. Karena hati-hati, ya. Ibu juga begitu, nanti begitu nyampe ke hotel, udah main cuci tangan. Kadang-kadang buka aja tuh kerudungnya, gerah, apalagi yang nggak biasa pakai kerudung. Kenapa? Ini lagi-lagi pengalaman masanya begitu banyak zaman kita yang kadang-kadang begitu. Masih dalam keadaan ihram umrah nih. Begitu nyampe di Mekah, udah buka aja. Padahal lagi dalam keadaan ihram. Hati-hati. Kemudian kita lihat lagi tuh. Hati-hati nih. Udah selesai kita beresin. Biasanya kita suruh makan dulu. Biasanya hampir sekitar jam 9, jam 10 di Mekah. Udah kita makan. Kemudian biasanya dikasih istirahat dulu 1 jam lah istirahat katanya begitu. Nah kemudian biasanya jam 11 diajaklah kita untuk melaksanakan penyempurnaan umroh kita. Kenapa? Sebab kita baru ngambil miqat tadi dari Bir Ali doang. Nah udah dibawalah kita. Makanya sebelum berangkat ke Masjidil Haram, lagi-lagi cek kelengkapan kita. Buku doa gantungnya udah dibawa belum? Kantong sendal udah dibawa belum? Itu dia ya. Ini kantong sendal itu penting, ya penting juga nih. Kenapa? Sebab kadang-kadang itu tadi kalau kita naruh sendal kita, ya kemudian nanti tempat keluarnya kita, kalau kita nggak bawa sendal kita, wah itu ya Allah. Nah itu masih yang tadi bawah. Ya, kalau saya itu kadang-kadang saya masukin di tas saya, tas sangkok sini. Kadang-kadang diikat aja di gesper nih pakai, karena plastiknya terkadang diikat aja kita bawa tuh. Ya tentunya nanti ketika kita udah selesai daripada kerjaan ibadah umroh kita, ya udah tinggal keluar aja. Mau ke kamar mandi dekat langsung harus kita. Kalau kita balik-balik dulu tuh. Makanya saya bilang tadi tuh. Jadi sebelum berangkat untuk memperanakan daripada ibadah umroh kita, kelengkapan kita disurvesa. Buku doa kantongnya udah siap loh. Kemudian kantongnya udah siap loh. Kantong buat sendal udah siap loh. Nah udah siap semuanya biasanya jangan dikumpulin lagi. Siap untuk berangkat menyempurnakan ibadah umroh. Tadi ingat nih masih dalam keadaan ihram. Ya, makanya saya bilang tadi itu. Ya karena bawa istri masih sama-sama muda lagi ihram, kadang-kadang nggak tahan menahan. Ya kemudian kalau sampai melakukan hal itu, ya udah kena dam. Ya karena lagi melaksanakan ibadah umroh. Belum selesai kerjaannya, maka sebenarnya hati-hati. Ya, udah singkat cerita dibawalah kita menuju Masjidil Haram sambil digemakan lagi tuh talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya sampai nanti masuk melihat Masjidil Haram. Kemudian kita baca doa ketika sudah berada di depan pintu Masjidil Haram, layaknya kita di sini mau masuk masjid. Ya, Allahumma fil junubi wa tahli abwaaba rahmatik. Kemudian setelah itu biasanya karena kita sholatnya kadang-kadang nih maghrib dan isya jamaah takhir. Kadang-kadang gitu mereka ngambilnya buat apa pengen sholat Masjidil Haram, makanya maghrib sama isya di jamahnya takhir. Jadi sebelum kita tawaf biasanya sholat dulu dan itu sholat maghrib dan isya jamaah takhir. Udah semuanya selesai, diperiksa lagi, jamaah udah lengkap, mulai turun untuk siap melaksanakan tawaf. Nah di situ nanti keharuan yang luar biasa. Kalau sekarang ini masih tertutup dengan bangunan yang baru, jadi bahasanya gitu, enggak kita kelihatan Ka'bah dulu. Iya. Kalau yang kita dulu, kalau dulu kita begitu masuk kelihatan, tapi sekarang kan bangunan baru-barunya itu tadi kena tiangnya banyak kalah. Nah nanti kalau udah masuk ke dalam masjidnya tuh baru kelihatan. Nah di situ lagi.
akan tumpah air mata kita. Itu biasanya kita sambil kita baca doa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birran wa zid man syarrafahu wa karramahu ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birran. Itu biasanya saudari usul itu air mata bakal berhenti ya, jauh ya. Orang keren jaganya tuh air mata. Allah, kadang-kadang sampai tangan dicubit-cubit. Ini mimpi apa benar? Ya Allah, yang selama ini saya kangenin. Kalau saya sholat membayangkan Ka'bah itu, oh ini wujudnya. Nggak bisa lah kita bayangin ya. Nah, terus kita baca talbiyah sampai kita turun ke lapangan untuk memulai tawaf. Nah, makanya nanti ketika sudah berada di pelataran Ka'bah, di depan mata Ka'bah kelihatan oleh kita, kemudian kita susurin itu pelataran Ka'bah, yang kemudian yang kita cari adalah sudut Hajarul Aswad. Kalau orang-orang tua dulu, termasuk saya juga masih ngerasain, kalau dulu yang dicari garis coklat untuk memulai tawaf. Sekarang udah nggak ada. Makanya patokannya sudut Hajar Aswad dan lampu hijau yang ada di Masjidil Haram. Jadi patokan dia tengok lampu hijau di masjid, nah sudutnya lurus dengan sudut daripada tadi itu Hajarul Aswad. Nah, kalau nanti sudah lempeng dengan sudut Hajarul Aswad, maka kita siap untuk memulai daripada tawaf umroh kita. Niat kita tuh, aku niat tawaf 7 putaran tawaf umroh karena Allah Ta'ala, sambil angkat tangan Bismillahi Allahu Akbar, tubuh kita ngadep ke sudut Hajarul Aswad. Bismillahi Allahu Akbar, sambil tangannya dikecup. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Nah itu mulai jarak. Kita baca tuh. Kita mulai baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil azim, Allahumma imanan bika wa bi kitabika, dan seterusnya. Kalau nanti nggak hafal itu, mudah bacanya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya, kalau kamu tadi Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Itu kita baca itu aja juga luar biasa pahalanya. Karena ada kalimat yang enteng diucap, pahalanya timbangannya begitu berat. Kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, terus kita baca. Dan ingat nanti ketika lagi tawaf, sebelum sempurna daripada tawafnya, jangan pegang-pegang Ka'bah dulu. Ya, jadi kalau lagi tawaf, jangan saking kangen. Jangan nih, kalau lagi tawaf, ya, tunggu. Sebab nanti itu bagian yang tidak dibolehkan orang yang lagi tawaf itu dia megang Ka'bah atau menyentuh Ka'bah. Bahkan kalau dalam bahasa fikihnya syadzarwan itu fondasi Ka'bah, nggak boleh. Makanya kita suruh agak menjauh. Itu kalau lagi tawaf, ya. Kemudian yang berikutnya harus diingat juga, kalau satu saat Hijri Ismail terbuka kosong lagi tawaf nih, kemudian masuk ke dalam Hijri Ismail, dia sholat di Hijri Ismail, keluar dari pintu sana lagi tuh, nggak sah tawafnya. Sebab kalau orang itu nggak boleh masuk Hijri Ismail. Kenapa? Hijri Ismail bagian dari Ka'bah. Lagi-lagi dia harus memutari daripada Hijri Ismail yang bentuknya seperti tapal kuda. Makanya nggak boleh disitu pegang-pegang. Kalau lagi tawaf nih, ya, dan sholat kalau udah rapi, terus sambil baca doa.
terus kelilingin sampai nanti ketemu sudut rukun Yamani, baru doanya diganti di situ. Yang sebelumnya kita istilahnya tanpa dikecup tangannya. Jadi istilahnya sampai yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi di rukun Hajar Aswad kita kecup, tapi ketika di rukun Yamani cukup Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu doanya diganti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Selama belum nyampe ke sudut Hajar Aswad, ulang lagi itu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ketemu sudut Hajar Aswad berarti satu putaran sudah kita dapatkan. Ketemu Hajar Aswad, istilah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kecup dulu, jalan lagi. Terus muter lagi. Pokoknya hitungannya 7 putaran. Jadi dimulai dari sudut Hajar Aswad, setiap putarannya juga diakhiri di sudut Hajar Aswad. Jadi 7 kali putar. Gas. Kalau nanti batal, lagi toa batal hidupnya, buang angin, istri kagak batal, mah ya ikut saya dulu, anterin saya nggak berwudu, dibawa istri kagak ikut berwudu, kagak boleh. Kenapa? Karena batalnya sendiri, makanya jadi istri. Maka dibilang kata orang yang lagi toa itu seperti orang sholat. Yang bedanya cuma gerakannya doang, yang lainnya sama, harus punya wudu. Ya. Yang sekarang yang kadang-kadang tawaf sambil selfie, Ka'bah di belakang. Ini kan orang modern kan? Makanya dulu di awal-awal orang Saudi itu marah banget tuh lagi zaman HP pertama-tama. Tapi sekarang orang umrah begitu udah bosan ngetik. Kita mah jangan. Kalau mau selfie ntar kalau udah rapi tawaf 7 putaran baru selfie dah. Tapi kalau belum jangan. Lagi top Ka'bah di belakangnya dipantatin biar kelihatan. Banyak tuh kalau kita lihat postingan-postingan itu. Nah kita yang udah tahu ilmunya tolong jangan pakai itu. Ya, nanti kalau udah rapi boleh. Ya. Jadi gitu sendiri aja keluar. Janji. Mah ntar kalau udah rapi duluan tuh di bawah lampu hijau. Jadi syarat begitu, di situ aja tuh. Juga sama nanti kalau istri yang batal, juga mungkin makanya ini sekarang tadi yang perlu belajarin, istri juga begitu. Tuh ngambil air wudhu di sono ada air zam-zam, bahasanya begitu. Nanti ambil air zam-zam, pakai gelas wudhu di situ ada saluran airnya bisa wudhu di situ. Kalau sekedar wudhu biasanya kan dibolehin. Nanti balik lagi dilanjutin kekurangan tawafnya. Pokoknya janjiannya kalau ada hal muskil itu tadi tuh di lampu hijau aja. Dia terusin nanti ketemunya lampu hijau untuk para nanti sa'i. Nah, nanti kalau udah selesai 7 putaran, maka kita doa dulu bertepatan dengan multazam dari posisi dah. Ya, karena ini baru medan pertama mas itu jangan dekat multazam dulu, dari jauh aja. Kita sambil baca doa Allahumma ya Rabb baital atiq a'tiq qabbana wa naqaba abaina wa ummahatina wa jalilina dan seterusnya. Setelah sudah selesai maka kita laksanakan salat sunat tawaf. Itu dia. Kalau memang paling afdalnya di belakang makom Ibrahim kalau kagak pada orang. Kalau orang jarang udah ada 5 orang, satu sholat 4 bikin jaga-jagaan. Tapi pegang lagi temennya, jagain ini sholat gantian. Soalnya kalau kalian jagain, kalau lagi padat diinjak orang. Jadi gitu taktiknya. Kalau mau di belakang makam Ibrahim. Kalau enggak, yaudah tempat lain. Pokoknya selama masih di Masjidil Haram, kita boleh sholat-sholat di sini. Nah, udah selesai sholat tawaf. Biasanya udah kecapean tadi, tenaga udah berkurang, minum dulu air zam-zam. Ya.
sambil niatin, ya Allah, aku mohon dengan air zam-zam ini wasilahnya supaya aku berikan kesehatan, kekuatan untuk menyempurnakan ibadah umrahku. Makanya kita sambil baca doa, tandanya Allah menyasukan ilman nafi'a wa khasya wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adabnya juga saudara Yusuf, minumnya jangan sambil berdiri, dok. Kalau mau sambil jongkok. Minumnya juga diatur 3 kali. Tegukan pertama berhenti dulu. Tegukan kedua berhenti lagi. Terakhir baru sampai habis. Itu dia. Nah setelah udah pada minum air zam-zam, nah sudah semuanya udah sholat sunnah tawaf, siap untuk dibawa melaksanakan ibadah sa'i. Ya. Nah sampailah kita di kaki bukit Sofa. Maka di bukit Sofa kita baca doa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alayhi yatawbiha wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Sampai di atas bukit Sofa, lalu kita menghadap lagi ke Ka'bah, baca doa untuk mulai tawaf. Setelah baca doa, kita niat, aku niat melaksanakan sa'i 7 putaran sa'i umrah karena Allah Ta'ala. Baru turun tuh untuk melaksanakan sa'i. Sambil baca tuh biasa, subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, terus. Nah kemudian nanti ketika ketemu lampu hijau yang pertama, saat itu disunahkan kita lari kecil sambil baca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa tabarrak wa tajawaz 'amma ta'lam innaka ta'lam innallaha 'azzul akram. Terus sampai ketemu lampu hijau yang kedua, baru nanti doa biasa lagi, jalan biasa lagi. Jadi larinya bukan lari kencang, larinya lari, kalau misalnya lari anjing, incik biasanya gitu. Ya, jadi gitu. Terus jalan sampai di bukit Marwah, baca doa lagi tadi itu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawaf bima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Berarti udah 1 putaran sa'i namanya itu. Ya, nanti dari Marwah balik lagi ke Safa, sampai di Safa maka hitungannya 2. Itu dia. Jadi nanti doanya bolak-balik tuh. Jadi kalau nggak mau baca doa yang di buku, baca doa apa saja boleh. Yang penting tadi muter Safanya, balik lagi ke sa'i. Bacanya semuanya sunnah. Itu dia. Maka saya bilang tadi, kadang-kadang kita baca Asmaul Husna, kadang-kadang baca salawatan, baca banyak. Makanya kalau tempat saya itu riuh, rendah suara. Tadi baca selawatan kepada Nabi, kemudian baca yang lain, Asmaul Husna, macam-macam lah bahasanya gitu. Ya memang tadi kita membacaannya nggak ditentui, apa aja bisa kita lakukan. Itu dia. Terus balik lagi Safa Marwah. Pada intinya 7 putaran yang dimulai dari Safa diakhiri di Marwah. Hitungannya Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Maka hitungannya itu kan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya diakhiri di Marwah. Bedanya. Nah, kalau sudah sa'i, ingat, kalau tadi lagi tawaf nggak boleh batal wudunya. Kalau batal dia ambil wudu dan dilanjutkan putarannya. Di putaran keberapa dia batal, di situ dilanjut lagi. Sementara kalau sa'i, kalau kita batal wudu kita, tetap sah sa'i kita. Jadi kalau orang sa'i nggak punya wudu di tengah, dia batal, artinya udah nggak apa-apa jalannya. Itu kalau sa'i itu, karena udah di luar daripada tadi. Ka'bah beda dengan Hilton tadi, itu dia. Tapi bicara kalau afdol mah dalam keadaan kita punya wudu. Kalau bicara afdol nih, ya, jadi kalau bicara afdol punya wudu. Itu dia yang mulai kalau mau batal pengen wudu, itu gentong-gentong jam-jam, ada bahasanya tuh speeding jam-jam itu banyak banget di situ. Kalau kita mau wudu lagi bahasanya itu bisa di situ. Jadi gitu. Jadi ingat juga ini posisinya masih dalam keadaan ihram umrah.
Belum selesai nih. Makanya ketika selesai sampai di Bukit Marwah, udah 7 kali putaran, lalu kita doa. Selesai sa'i, nanti ada doanya di buku. Setelah udah selesai sa'i, ingat jangan langsung pulang dulu ke pondokan. Kenapa? Khawatir. Karena kadang-kadang baru datang ilmu manasiknya nggak paham, belum tahalul dia balik ke pondokan. Begitu pondokan langsung aja lepas kayaknya. Dia pikir udah selesai, sa'inya tadi udah sa'i, padahal belum tahalul. Ya, kan belum tahalul, belum selesai itu rangkaian ibadahnya. Makanya tadi kalau bisa tahalul dulu tuh bareng-bareng di Bukit Marwah, diguntingi rambut kita. Terus kita nanti kayak Yusuf gunting istrinya rambutnya, nanti terus teman-teman yang lain ya dia. Nah kalau sudah tahallul, baru kembali buat kita yang sedang ihram halal untuk melakukan semuanya lagi. Karena udah selesai ibadahnya. Tapi kalau belum tahallul, nggak boleh. Kenapa duluan pengalaman juga tidak makan? Itu tadi begitu sudah selesai, nyalus keluar pulang. Padahal dia belum tahallul. Begitu sampai kita ke pondokan sa'i, kita lihat dia udah buka daripada pakaian ihramnya. Kita tanya, Mas, udah tahallul belum? Belum. Kau udah dibuka? Lupa katanya. Tetap tuh kena larangan ihram. Itu dia aja tuh. Makanya hati-hati nih. Makanya saya bilang tadi ini kadang-kadang hal-hal yang sepele. Jadi ini saya kata tadi, itulah kalau sudah selesai ditutup dengan sa'i kemudian tahallul, selesailah rangkaian daripada ibadah umrah kita. Makanya ibadah umrah itu rukunnya pertama miqat. Ya tadi dari Dzulhulaifah di Madinah. Kemudian setelah itu kita tawaf. Kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib. Kalau haji ada satu lagi, wukuf di padang Arafah. Karena kita lagi umrah nggak ada wukufnya, makanya cuma 5 daripada rukun umrah tadi. Itu dia. Nah, sisanya nanti tinggal dimanfaatkan. Kalau mau ngambil umrah sunnah lagi, silahkan. Dan juga saya kasih tahu lagi di kota Makkah, di Masjidil Haram. Karena kita lagi nggak haji nih, ini maksudnya di Masjidil Haram. Kalau tadi di Madinah hanya satu tempat mustajab di Raudhah. Nanti di Masjidil Haram begitu banyak tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Yang doa kita kemungkinan besar diijabah oleh Allah. Satu adalah Hajarul Aswad. Kedua, Multazam. Multazam itu pintu Ka'bah. Ya, kalau kita mau doa di situ. Makanya tuh kalau paling utama sambil pegangan tuh ibaratnya begitu tuh. Kita campalan. Itu biasanya kita akan merekam sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Itu sarananya yang biasa kagak nangis kalau udah megang pintu Ka'bah udah ya lah. Perlahan keharuannya tuh kalau kita megang sambil baca doa Allahumma ya Rabbal baitil atiq atiq Ka'bah. Itu nggak berhenti kita nangis. Bahkan ya pengalaman pribadi seakan-akan Allah ulurkan tangannya kepada kita. Makanya kadang-kadang ya Allah kita udah nggak bisa nahan air mata. Sampai kita baca doa di sekitar doain orang-orang yang kita supaya mereka sehat semua. Apalagi Pak Yusuf juga ninggalin anak-anak di rumah. Itu kita titip ya Allah, aku titip anak-anakku yang kutinggalkan di Indonesia, di rumahku, jaga dan pelihara mereka ya Allah. Kemudian kita doain biar juga sampai anak cucuku tempat ini saudara-saudara. Nah, itu dia ya. Dua-dua tuh ada Aswad, kemudian Multazam. Yang ketiga Maqam Ibrahim. Maqam di sana beda dengan kita di sini. Kita di sini maqam kuburan. Padahal maqam itu tempat, itu bekas pijakan daripada kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dulu posisinya dekat Ka'bah, karena mengganggu orang tawaf digeser. Itu tempat yang mustajab. Berikutnya adalah Hijr Ismail. Makanya masuk Ismail itu berebut orang. Kenapa? Sebab keutamaan Hijr Ismail ketika Ummul Mukminin Aisyah pengen sholat di dalam Ka'bah, maka Nabi bawa untuk sholat di Hijr Ismail. Karena Nabi, kau sholat di Hijr Ismail ini sama nilainya kau sholat di dalam Ka'bah.
makanya ini jadi rebutan. Itu dia tuh. Makanya kita bilang tadi, hati-hati nanti kalau masuk sana dan bawa kesabaran yang banyak. Dan ketika masuk sana jangan pasang tenaga, ikuti arus. Kalau kita pasang tenaga habis kita. Makanya udah ikutin arus aja, orang jalannya didorong-dorong aja. Ya kan? Kita masih Ismail jalan aja, ngikutin aja. Kalau kita desak-desak, oh udah habis kita kejar orang. Makanya ibarat ikut aja air mengalir. Dorong orang. Nah kemudian kadang-kadang begitu masuk orang sibuk di tempat, padahal di sudut sono kosong, dekat pintu yang satu lagi kadang-kadang kosong. Makanya kita kasih haluan dulu masuk ke sana. Nah itu dia kiat-kiatnya nanti untuk masuk. Nah jadi di tempat ini selain itu adalah salah satu tempat mustajab. Nah, kemudian kalau saudara Yusuf nanti berdangkak ke atas, di atasnya ada mizab pancoran emas. Itu pun bagian yang mustajab untuk kita doa. Kemudian tempat berikutnya adalah tadi Bukit Sofa. Kemudian Marwah dan tempat Sa'i. Itu adalah bagian-bagian tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Kalau kita di Indonesia tidak ada tempat mustajab, adanya hanya waktu mustajab. Tapi kalau di sana memang tempatnya yang mustajab untuk berdoa. Saya rasa inilah sedikit bekal pengenalan Medan, bahasanya begitu. Karena beliau juga belum manasik, jadi belum kegambar. Apalagi ditambah belum melihat tempatnya. Tapi insya Allah nanti begitu pengalaman lapangan, oh iya, Pak Fauzi dan gambarin kalau Rodo, oh karpetnya warnanya hijau. Kalau masuk Masjid Nabawi, lihat ada pelangnya di situ warna hijau, tulisan adalah masjid Rasulullah SAW. Oh berarti ini nih masjidnya. Pasti. Jadi kalau mau ketemu palang hijau di Masjid Nabawi itu yang ketemu. Jadi gitu. Dan terus nanti apa yang tadi sudah bilang, amalan-amalannya apa yang ketika ziarah di Madinah, begitu nanti dalam perjalanan ibadah umrah, yang kemudian larangan-larangan yang harus dipelihara. Sebab nanti larangan ihram juga ada yang berlaku buat wanita saja, ada yang berlaku buat laki-laki saja, ada yang berlaku untuk baik laki ataupun perempuan. Kalau laki tadi dilarang pakai pakaian berjahit, tidak boleh menutup kepala. Bagi ihram nih, terutama yang saya ingatkan nanti ketika di bis kadang-kadang kan di atas tuh AC dingin, aduh dingin, dikurungin kepalanya pakai penanda. Itu dia. Kenapa kadang-kadang ada yang begitu nih? Karena saya bilang hati-hati nih, jangan lagi awal. Makanya nggak boleh. Nah, bagi perempuan tidak boleh menutup mukanya kalau lagi ihram. Itu dia. Nah, yang berlaku buat laki perempuan nggak boleh pakai wangian, nggak boleh tadi hubungan intim. Itu dia tuh, tidak boleh melakukan perburuan. Nanti dibaca lagi dah dia bikinnya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bekal sedikit yang saya sampaikan ini menjadi bekal nanti untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan mudah-mudahan ibadah umrah yang Anda lakukan dengan mengorbankan perasaan Anda meninggalkan anak, saudara-saudara, orang tua, kemudian mengorbankan harta benda Anda, mudah-mudahan Allah ganti dengan ganti yang lebih dari itu, bahkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi janji Nabi dari umrah ke umrah, kemudian dapat menghapuskan dosa-dosa, dan haji yang mabrur tidak lain balasannya adalah pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekhilafan yang saya sampaikan. Begitu juga mungkin bagi jamaah yang sudah pernah umrah atau haji yang kemudian ya ada hal-hal yang saya sampaikan ini mungkin ada kekeliruan, maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirnya saya tutup dan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.